Assalamualaikum, halo semua, Ani di sini. Sebagai seorang muslim, pastinya kita meyakini tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat kubro atau kiamat besar. Seperti matahari terbit dari barat, munculnya hewan melata yang dapat berbicara kepada manusia, atau dabah, aku udah pernah bahas. Munculnya Dajjal, munculnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Yajuj Majuj. Dan yang akan kita bahas kali ini tentang Yajuj Majuj. Yang aku ambil dari salah satu ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah dan Ustadz Baikuni, semoga beliau sehat selalu, serta beberapa sumber yang aku baca. Yajuj Majuj ini akan keluar selepas Dajjal mati. Saat Yajuj Majuj telah keluar, Nabi Isa dan Imam Mahdi telah ada. Lalu siapa sih Yajuj Majuj ini dan mengapa Raja Zulkarnain sampai mengurung mereka? Mari kita bahas. Yajuj Majuj atau disebut juga Gog Magog dalam kepercayaan Yahudi dan Kristen. Asal nama Yajuj Majuj ini berasal dari bahasa Cina yang artinya ya yaitu Asia, Zuz itu bangsa, dan ma itu kuda. Jadi kalau misal digabung bisa didefinisikan sebagai pasukan berkuda yang datang dari Asia. Menurut buku yang ditulis oleh Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid, kalau Yajuj Majuj ini akan muncul dari Asia. Yang jadi pertanyaan, siapa sih Yajuj Majuj ini? Yajuj Majuj masih keturunan dari anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh memiliki 4 orang anak yang bernama Yafith, Sam, Ham, dan Kan'an. Kalau Kan'an ini kan meninggal saat Allah turunkan banjir besar ya. Kan'an termasuk anak Nabi Nuh yang tidak mengikuti perintah Nabi Nuh untuk beriman kepada Allah. Nah, selesai peristiwa banjir, Yafith, Ham, dan Sam ini berpencar ke penjuru dunia. Yafith merupakan nenek moyang dari bangsa Turki dan Mongolia. Yafith mempunyai anak yang bernama Magog bin Yafith. Nah, Yajuj Majuj inilah merupakan anak dari Magog, berarti masih cicit dari Nabi Nuh alaihissalam. Yajuj Majuj ini manusia biasa, tapi beringasnya luar biasa, kanibal, pembantai, pembuat kerusakan di muka bumi. Wujud dari Yajuj Majuj ini memiliki ciri-ciri seperti rambutnya keriting, matanya sipit, mempunyai hidung kecil, warna kulitnya itu kemerah-merahan, serta memiliki bentuk muka yang kotak. Mengapa Raja Zulkarnain sampai mengurung mereka? Raja Zulkarnain adalah Raja Romawi dan Persia. Zulkarnain bukan nama aslinya ya, kayak seperti nama julukan gitu. Nama aslinya bernama Iskandar. Zulkarnain yang memiliki arti memiliki 2 tanduk. Awal mula Raja Zulkarnain mengurung Yajuj Majuj, dikisahkan kalau Raja Zulkarnain ini sedang melakukan sebuah perjalanan. Ketika sampai di antara 2 gunung, Raja Zulkarnain menjumpai suatu kaum yang bahasanya ini susah untuk dimengerti, seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Kahfi ayat 83 hingga 99. Kaum tersebut meminta bantuan kepada Raja Zulkarnain untuk membuat suatu penghalang gitu antara mereka dan Yajuj Majuj. Karena Yajuj Majuj ini suka membuat onar. Dan kaum tersebut ini berniat untuk memberi imbalan kepada Raja Zulkarnain. Namun Raja Zulkarnain tidak menerima imbalan dari kaum tersebut. Kemudian Raja Zulkarnain meminta kaum tersebut untuk mengumpulkan potongan-potongan besi dan tembaga.
Ia menumpuk besi-besi itu hingga tinggi. Tingginya itu sama seperti puncak dua gunung yang tadi. Raja Zulkarnain lalu meminta penduduk kaum tersebut untuk meniup dan memanaskan besi tadi hingga luluh dan membentuk sebuah tembok penghalang yang besar. Dinding yang dibuat tadi itu sangat kuat dan kokoh yang terbuat dari potongan-potongan besi dan tembaga. Hingga Yajuj Majuj ini tidak dapat memanjat ke atas dinding tersebut. Ya, bisa juga kalau misalnya mereka ini mau melubangi di bawah dinding tersebut. Yajuj Majuj nggak akan keluar tanpa seizin Allah. Lalu kapan Yajuj Majuj ini akan keluar? Ketika janji Allah telah datang. Allah akan merobohkan dinding tersebut sehingga Yajuj Majuj bisa keluar. Seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 96. Ada yang menyebutkan kalau Yajuj Majuj ini akan keluar di antara dua gunung yang terhimpit, yaitu tembok Cina. Ketika mereka ini berhasil merobohkan dinding tersebut atas izin Allah, mereka ini akan turun dari atas seperti air yang mengalir saking banyaknya jumlah mereka. Turun dengan sangat tergesa-gesa, seakan-akan sudah nggak sabar gitu, ingin membuat kerusakan di muka bumi. Ketika Yajuj Majuj sampai di Danau Tiberias, mereka ini akan minum sampai habis saking banyaknya jumlah mereka. Dan yang terakhir sampai di Sungai Tiberias itu nggak akan kebagian minum. Sifat mereka ini beringas, kanibal, pemakan segala ular, kalajengking akan dimakan oleh Yajuj Majuj ini. Bahkan ketika mereka bertemu dengan manusia yang bukan rasnya mereka ini akan membantai manusia tersebut. Hingga ketika Yajuj Majuj ini yakin kalau penduduk di bumi ini telah mati, maka mereka ini akan melemparkan anak panah mereka dan tombak mereka ke atas langit. Dan tombak mereka itu kembali dengan berlumuran darah atas izin Allah sebagai tipu daya. Dan mereka pun sangat yakin nih kalau penduduk langit dan bumi telah mati. Dalam hadis An-Nawas bin Sam'an disebutkan Allah memberitahu Nabi Isa akan keluar Yajuj Majuj yang satu orang pun tidak dapat memeranginya. Dan Allah memerintahkan Nabi Isa dan pengikutnya untuk menjauh dari jalan yang ditempuh oleh Yajuj Majuj dan pergi ke Bukit Tur. Matinya Yajuj Majuj. Nabi Isa akan berdoa kepada Allah meminta pertolongan agar Yajuj Majuj ini dimatikan. Kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Isa dengan menurunkan seperti wabah ulat yang menggerogoti leher dari Yajuj Majuj. Kemudian Nabi Isa mengutus 4 orang pengikut terbaiknya untuk turun dari gunung untuk memeriksa keadaan Yajuj Majuj dan ditemui Yajuj Majuj ini telah mati. Seluruh muka bumi ini akan penuh dengan jasad-jasad dari Yajuj Majuj. Kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah agar mayat-mayat dari Yajuj Majuj ini bersih di muka bumi. Lalu Allah mengirimkan burung untuk mengangkut mayat Yajuj Majuj. 1 ekor burung mengangkut 1 mayat Yajuj Majuj dan kemudian dilemparkan ke lautan. Setelah itu Allah menurunkan hujan untuk membersihkan sisa-sisa dari jenazah Yajuj Majuj. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau teman-teman tahu lebih lengkap, boleh tolong share di kolom komen. Kalau suka videonya, boleh tolong like, komen, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih, sehat-sehat. Assalamualaikum.